Ada seorang pemuda Yahudi di kota Madinah, dari kalangan masyarakat kelas bawah. Kebetulan Yahudi ini Yahudi miskin, bapaknya miskin, tidak punya apa-apa, punya anak muda, nggak ada pekerjaan, luntang-lantung pergi ke sana kemari, bingung, coba melamar kerja di sana, nggak diterima, ya. Tapi dia punya semangat untuk kerja, untuk cari nafkah, bantu orang tuanya. Sampailah akhirnya langkah kakinya di depan rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia temui Rasulullah, Yahudi, bukan Muslim, melamar kerja di rumah Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah terima dengan sukacita anak muda yang kelihatan masih semangat tanpa melihat apa agamanya. Beliau bukan orang yang rasis, yang ketika urusan kemanusiaan menilai kulit hitam atau kulit putih, menilai agamanya Islam atau non-Muslim, tidak. Ketika dalam urusan dunia, beliau sejajarkan semuanya. Orang ini dalam keadaan susah, ingin cari nafkah, maka dia kemudian khidmah di rumahnya Rasulullah, bantu-bantu kerja di rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dia kerja di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dapati Rasulullah adalah seorang majikan yang luar biasa, yang tidak pernah dia temukan di majikan-majikan sebelumnya. Tidak pernah lam yu'atib ala ahad. Rasulullah tidak pernah mencela kepada orang yang salah dengan celaan yang menyakitkan hati. Kalau dia sekedar urusan dunia, bahkan beliau tidak menegurnya. Toleransi beliau cukup tinggi kalau dalam urusan dunia, cukup toleran. Sayyidina Anas bin Malik yang kerja khidmah di rumah Rasulullah 10 tahun, itu tidak pernah dicecar oleh Rasulullah. Kenapa kau lakukan begini? Kenapa kau lakukan begini? Tidak pernah, kata Sayyidina Anas bin Malik. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh Yahudi ini. Dia tidak pernah dicecar oleh Rasulullah, tidak pernah dicela oleh Rasulullah. Ya. Dia lihat luar biasa kesehariannya. Dan ketika dia pulang, dia ceritakan sama ayahnya bagaimana budi pekerti dari sang majikan yang luar biasa yang tidak pernah dia temukan. Hari berganti hari, pekan berganti pekan. Setelah sekian lama dia bekerja di rumah Rasulullah, berkhidmah di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba satu hari Rasulullah kehilangan Yahudi ini, anak muda ini. Sekali tidak datang, 2 kali tidak datang, kemana kata Rasulullah? Biasa tiap hari jumpa, datang ke rumah tidak ada. Dapat informasi anak muda ini sakit. Maka bergegas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin kehilangan kesempatan. Kesempatan apa? Kita akan lihat. Bergegas beliau datang ke rumah Yahudi itu. Masuk ke rumah orang Yahudi ini dan bertanya kemana anaknya. Ternyata sang anak sudah dalam keadaan lemah, terbujur di atas ranjangnya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, sakit keras anak ini. Rumah dan penghuninya terlihat murung. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis disebutkan beliau duduk, ya, di dekat kepala anak muda Yahudi ini, pemuda Yahudi ini. Di samping kepalanya beliau duduk. Dan tanpa basa-basi beliau mengatakan kepada anak ini, aslim, ayo kau masuk Islam, kata beliau. Kau masuk Islam. Karena ini waktunya sudah singkat. Maka beliau tidak ada basa-basi kemudian mengatakan aslim. Pemuda Yahudi ini terlihat ingin mengucapkan sesuatu, tetapi dia takut kepada ayahnya, karena ayahnya juga adalah Yahudi tulen yang tentunya belum tentu suka dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sang ayah karena sudah kenal siapa Nabi Muhammad, dapat informasi dari anaknya bagaimana keluhuran budi pekertinya. Dan kita juga tahu bahwa orang-orang Yahudi sejatinya mereka tahu persis siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi
itu lebih mengenal Rasulullah ketimbang anak mereka sendiri. Tahu tentang Rasulullah sama seperti halnya mereka tahu tentang anak-anaknya. Tahu tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah seperti mereka tahu ini tanda anaknya. Ya. Yang tahu kalau di badan kita ini ada tanda, itu kan yang paling tahu orang tua kita. Ini Yahudi, dikata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu, mengenal betul Rasul sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Maka sang bapak ketika mendengarkan ajakan Rasulullah kepada sang putra, tanpa berbasa-basi sang bapak kemudian memerintahkan kepada anaknya, ati Abul Qasim, taati Nabi Muhammad, ati Abul Qasim, patuhi dia, tidak usah kau bimbang, tidak usah kau ragu, tidak usah kau takut denganku, ati Abul Qasim. Ya. Maka sang anak ini dengan suara perlahan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Selesai dia ucapkan, rohnya keluar dari jasadnya, meninggal dunia. Subhanallah. Melihat situasi ini berbinar-binar wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlihat dari wajah beliau sukacita. Pamit beliau dari keluarga ini dan beliau keluar dari rumah Yahudi ini seraya berkata, alhamdulillah alladzi anqadhahu bi minan nar. Puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan hambanya ini dengan sebabku dari siksa api neraka, karena dia sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Sampai dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah itu saking senangnya bawa sorbannya sampai kena tanah, ya, saking cepatnya senangnya beliau, gembira luar biasa. Karena apa? Karena Yahudi ini masuk Islam.